Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini terima kasih buat Pak Rofik, sahabat saya, mengundang saya untuk sharing ya teman-teman tentang bagaimana cara membangun reseller. Dan hari ini saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, buat Bu Arta, Pak Anas, Pak Daniel, Pak Hoirudin, Pak Faras, Oppo, Ricky, Saleh Madura, Siti Aminah, Umar Gari, dan Bu Yuni Ambar. Ya, hari ini saya berbicara tentang pengalaman saya membangun bisnis ya dari tahun 2005 ya. Teman-teman saya bangun bisnis dan saya sangat tertarik membangun bisnis reseller dan salah satunya adalah bisnis MLM. Kan itu modelnya hampir sama reseller ya. Dan pengalaman saya pernah mencetak omset hampir 600 miliar ya dalam waktu hampir 5 tahun. Dan itu kekuatannya bukan dari iklan, bukan dari apa Google Ads, FB Ads bukan, tapi dari membangun reseller. Semua punya punya istilahnya daya ungkit masing-masing ya. Kita memang pakai ads untuk nyari orang lead masuk ya. Setelah itu ya kita harus bimbing mereka untuk membangun bisnisnya masing-masing. Makanya malam hari ini kita akan bahas bagaimana membangun bisnis reseller yang bagus ya. Kira-kira buat teman-teman yang hari ini pengen tahun 2025 punya income di atas 50 juta per bulan siapa ya? Boleh ditulis di kolom chat ya. Yang mau punya income di tahun 2025, 50 juta per bulan, silahkan ditulis. Dan hari ini, apa yang Anda tulis itu adalah doa teman-teman, ya. Apalagi kalau teman-teman hari ini, istilahnya benar-benar mau dapat energinya, silahkan bisa on cam ya. Karena orang yang belajar ya, kalau dulu saya belajar ngaji sama guru-guru saya, kalau pengen pinter ngaji ya harus dekat gurunya ya. Nah, dan malam hari ini kalau bapak-bapak memang bapak ibu yang pengen dapat ilmunya, silakan on cam, silakan lebih aktif lagi, siapkan alat tulis, nah, kita akan belajar bareng ya. Oke, Pak Daniel Z 70 juta per bulan. Siap. Pak Saleh Madura 50 juta per bulan. Oke, siap. Iya, iya, oke. Oke, next lanjut Mbak. Ya ini apa sih pentingnya membangun reseller ya teman-teman? Membangun reseller atau tim penjualan itu yang pertama adalah cara meledakkan omset. Bapak Ibu bisa lihat kenapa eh, istilahnya Indomaret, Alfamart tuh bangun toko banyak di setiap kota ya, karena mereka untuk meledakkan omset. Gitu loh. Ya kalau kita punya keuangan sebesar Alfamart, Indomaret, kita bisa buka toko seperti mereka. Gitu loh. Cuma kalau kita keuangannya terbatas ya, itu cara mudah kita membangun dan meledakkan omset yang bangun reseller ya. Saya punya pengalaman bangun bisnis dari garasi saya, modalnya nggak lebih dari 10 juta ya. Tapi dalam waktu 5 tahun luar biasa, omsetnya bisa ratusan miliar. Kenapa? Karena membangun tim penjualan dengan cara reseller. Nah, terus pentingnya membangun reseller yang kedua apa? Jualan apapun akan selalu laris manis. Jadi yang perlu Bapak Ibu harus ingat, reseller kita itu adalah konsumen kita juga, ya. Jadi konsumen kita yang bisa kita ajak usaha bisnis lagi, ya. Rata-rata konsumen yang sudah pakai produk kita, mereka akhirnya dapat manfaat, bisa kita kasih peluang bisnisnya. Seperti saya bergabung dengan Jabis ya teman-teman. Itu karena saya dapat manfaat dari Jabis. Salah satunya saya bisa belajar Facebook Ads, saya bisa belajar tentang
public speaking dan sebagainya. Karena saya belajar dari Jabis, akhirnya saya jadi agennya Jabis di Kota Bekasi. Nah, saya yakin Jabis pun pengen punya omset besar. Caranya mereka buat agen sebanyak mungkin. Nah, Jabis bekerja sama dengan banyak trainer-trainer. Nah, itu caranya seperti itu. Dan apakah teman-teman bisa bergabung dengan Jabis jadi agennya Jabis? Bisa. Makanya setelah ini Bapak Ibu dapat manfaat ini, Bapak Ibu besok bisa gabung menjadi mitranya Jabis ya. Nah, nanti bisa istilahnya di Madura, di Bali, di Kalimantan yang belum ada mitranya Jabis, Bapak Ibu bisa gabung. Karena kalau gabung Jabis banyak manfaatnya. Salah satunya Bapak Ibu bisa banyak belajar ya tentang digital marketing. Karena eranya sekarang era digital marketing. Oke, pentingnya membangun reseller yang ketiga adalah jumlah pelanggan terus bertumbuh. Ya, bayangkan Bapak Ibu, reseller itu adalah salah satu daya ungkit yang sangat murah juga. Kenapa? Karena biaya akuisisinya sangat murah. Ya, dibanding kita iklan. Iklan bisa jadi akuisisi customer itu satu orang bisa lebih dari 10.000 ya. Kalau dengan itu ya teman-teman. Jadi jumlah pelanggan akan terus bertambah. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya 100 reseller, masing-masing mereka punya kontak WhatsApp, di kontaknya itu 1.000, berarti Bapak Ibu bisa mendapatkan pelanggan baru lagi berapa? 100 reseller kali 1.000 data kontak, berarti 100.000. Ya, bayangkan dengan 100.000, taruhlah 5% menjadi customer Bapak Ibu yang ada di sini, yaitu omsetnya sangat luar biasa. Makanya sebenarnya bisnis itu adalah faktor kali, faktor matematika. Ya, Bapak Ibu mau penghasilan 50 juta, mau 70 juta, itu tinggal dihitung aja. Taruhlah pengen penghasilan 50 juta. Tadi kan saya bilang, tahun 2025 siapa yang mau penghasilan 50 juta? Ya itu gampang kok. 50 juta itu cuma kita bisnis. Oke, lanjut ya. Jadi untung 50 juta itu sangat gampang. Bapak Ibu bisnis 5 kali transaksi, sekali transaksi 10 juta, maka Bapak Ibu dapat 50 juta. Atau kalau Bapak Ibu untung 100.000 per transaksi, berarti untuk dapat 50 juta itu cukup sekitar 500 transaksi. Ya. Jadi setiap transaksi itu sangat mudah. Kalau saya dulu reseller, saya berpikir saya untung 10.000 aja. Tapi kok bisa dapat 50 juta? Karena reseller saya ada 5.000. Ya, 5.000 masing-masing, karena saya jual produk ke 5.000 reseller saya, nah, saya dapat untung 10.000. Nah, makanya saya dapat 50 juta. Jadi hari ini Bapak Ibu mulai tulis 2025 itu Bapak Ibu mau dapat profit berapa puluh juta gitu. Kok nggak ngomong ratusan juta atau miliaran? Kalau saya berpikir sangat realistis saja Bapak Ibu ya. Hari ini Bapak Ibu bisa dapat income 100.000 per hari aja secara secara bisnis itu sudah oke ya. Nggak usah muluk-muluk. Bisnis itu dibangun dari yang kecil dulu. Jadi targetnya kalau Bapak Ibu bisa profit 100.000 per hari, ya itu tinggal di scale up lagi. Nah, kalau belum, jangan pernah berpikir ratusan juta atau miliaran. Saran saya per hari Bapak Ibu gimana caranya dapat income minimal 100.000 profit. Nah itu dulu. Nah, kalau itu sudah dapat, tinggal nanti di scale up. Seperti itu. Terus keuntungan kita, pentingnya bangun reseller yang keempat adalah bisnis dan brand semakin dipercaya. Ya, bayangkan Bapak Ibu punya reseller 5.000 reseller ya. Dan mereka malam hari ini posting di Facebook mereka masing-masing. Dan dari pertemanan Facebook itu, mereka ada masing-masing taruhlah 100. Berarti 500 5.000 postingan dikali 100 orang pertemanan. Berarti ada 500.000 orang yang melihat postingan malam hari ini.
Ya, itu bayangkan kalau kita punya tim dan kompak ya, malam hari ini posting rame-rame, ya brandnya akan semakin naik. Google apa? Google trennya juga akan naik seperti itu. Ya, ini yang tadi saya ceritain salah satu cara meledakkan omset ya. Coba bayangkan oleh Anda lebih mudah mana berjualan ke 1.000 orang langsung oleh Anda atau Anda berjualan ke 1.000 orang yang dibantu oleh 1.000 reseller atau tim penjualan Anda. Jadi untuk jual 1.000 paket itu cukup mudah. Mas, dari reseller kita tuh cukup satu produk aja sehari ibaratnya. Ya. Jika Anda terbiasa berjualan ke 1.000 orang oleh Anda langsung, bayangkan jika suatu saat Anda sakit dan tidak bisa jualan. Apakah Anda akan dapat omset untuk bisnis Anda? Tidak bisa. Ya, inilah yang membuat saya begitu bersemangat membangun tim reseller. Karena saya pernah susah ya, pernah saya sakit, pernah saya harus pulang kampung, ya. Eh, dan disitulah saya berpikir, adakah cara walaupun saya itu jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Nah, akhirnya saya ketemu cara ya, salah satunya cara ya ini, membangun reseller. Waktu itu ya reseller saya sampai ratusan ribu orang ya, dan itu membuat saya, walaupun saya ibaratnya sebulan nggak ngapa-ngapain, income-nya dapat ratusan juta, Bapak Ibu. Itulah kekuatan reseller. Ya. Yang ketiga, bayangkan oleh Anda sebagai pemilik bisnis, ketika Anda tidur, bahkan sedang jalan-jalan, tapi omset tetap mengalir. Itu yang tadi saya ceritain, Bapak Ibu. Nah, kira-kira malam hari ini, teman-teman yang hadir malam hari ini, mau nggak saat Anda tidur, duit masuk ke rekening Anda? Yang mau, silakan tulis di kolom komentar. Saya doakan 2025 Anda punya bisnis yang besar, Anda tidur, Anda jalan-jalan, Anda bisa dapat income. Yang komitmen silahkan tulis di kolom komentar ya. Katakan mau ya. Karena semakin Anda aktif, semakin Anda punya semangat, semakin Anda bayangkan ya. Apa yang Anda bayangkan itu adalah apa yang akan Anda terima di dalam kehidupan Anda ya. Makanya kalau di kelas saya ada istilahnya membangun dream book ya, buku impian. Kenapa? Karena buku impian itu adalah guidance atau buku pedoman 5 tahun ke depan tuh saya mau punya gaya hidup yang seperti apa. Makanya kalau teman-teman tanya, impian Pak Rudi itu apa? Impian saya adalah di usia 40 tahun, saya sudah punya aset, ya, punya mobil, punya rumah, punya kos-kosan, punya perusahaan, punya PT, punya kebun, sudah umroh, ya, bahkan ya targetnya naik haji. Terus ya saya punya bisa menyekolahkan anak saya sampai ke luar negeri, gitu. Itu impian saya, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah hampir 80% impian saya sudah tercapai. Dan di usia saya sekarang 45 tahun, saya cukup berbahagia. Anak-anak saya sudah tumbuh dan tinggal saya maintenance. Jadi buat teman-teman yang memang punya impian 2025, pengen punya passive income, ayo mulai bangun tim resellernya. Oke, hari ini hanya ada 6 orang yang komitmen, Pak Daniel, Pak Paras, Galaxy A6, Pak Riki, Oppo, Pak Hairudin. Saya doain Anda yang menulis malam hari ini, saya doakan tahun 2025 Anda bisa dapat passive income. Ya, buat teman-teman yang tidak mau aktif, ya saya doakan Anda tetap sehat ya. Karena hidup ini adalah pilihan. Nah, Anda mau sukses atau Anda nggak sukses, ya itu pilihan Anda. Seperti itu. Oke, next. Ya, kenapa sih bisnis reseller itu sebegitu cepat itu? Karena kita melakukan proses membangun reseller atau tim penjualan via digital marketing. Kenapa harus digital marketing? Salah satu keistimewaan adalah kecepatan. Saya yakin malam hari ini banyak yang belum tahu saya ya Bapak Ibu. Ya,
Tapi kenapa Bapak Ibu mau hadir malam hari ini? Karena Bapak Ibu dapat iklannya. Mungkin via WhatsApp group atau mungkin tadi di Japri sama tim Jabis ya. Eh, itulah kecepatan. Bisa jadi Bapak Ibu lihat flyernya baru 1 jam yang lalu atau baru 2 jam yang lalu ya. Tapi Bapak Ibu langsung memutuskan, wah malam ini saya mau belajar. Dan 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 saya yakin Bapak Ibu juga istilahnya di awal juga benar nggak sih pembicaranya sekeren itu ibaratnya. Tapi Bapak Ibu karena Bapak Ibu kena yang namanya digital marketing, maka Bapak Ibu memutuskan ya, memutuskan malam hari ikut trainingnya. Dan kalau saya sebagai pembicara, saya juga sebagai pelaku ya Bapak Ibu. Saya nggak mau istilahnya bisnisnya bisnis ludah ya, jualan omongan nggak. Kalau saya memang pure, murni punya bisnis. Jadi saya bukan hanya istilahnya kalau lah jadi trainer, bukan hanya trainer yang jual ludah nggak. Karena saya juga faktanya saya juga punya bisnis yang secara secara mungkin jejak digitalnya bisa. Bapak Ibu nanti bisa cek jejak digital saya, ketik aja Coach Rudy ya. Itu baik di Facebook, baik di Instagram, baik di TikTok ataupun YouTube ataupun Telegram ada. Kenapa? Karena saya bicara berdasarkan apa yang saya kerjakan, apa yang saya rasakan, dan saya berbicara dengan apa yang saya impikan. Makanya sebenarnya malam hari ini, saya ngisi acara hari ini, tujuannya buat siapa? Buat saya sendiri, Bapak Ibu. Untuk mengingatkan saya bahwasanya saya pernah membangun bisnis sebesar itu. Dan tahun 2025 saya akan mengulang lagi, Bapak Ibu. Bahkan mungkin target saya 1 triliun gitu. Nah, makanya malam hari ini sebenarnya saya bicara kepada diri saya sendiri, bukan buat Bapak Ibu semua. Tapi taruhlah Bapak Ibu dapat manfaat, dapat insight dari apa yang saya omongkan, yaitu alhamdulillah. Tapi sebenarnya saya sendiri juga minta doa restu pada Bapak Ibu yang hari ini hadir. Doakan saya Bapak Ibu. Tahun 2025 bisnis saya bisa tembus 1 triliun Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu doain saya juga akan doain balik Bapak Ibu. Ya. Jadi malam hari ini apa yang saya omongkan ini sebenarnya untuk ngomongin diri saya sendiri, ngomongin jasad saya ini, ngomongin roh saya, bahwasanya saya harus bangun lagi, bangkit lagi, jangan terlena lagi. Kenapa? Karena saya masih punya impian-impian yang harus saya wujudkan. Saya masih punya orang-orang lain yang wajib saya sukseskan juga. Seperti itu. Oke, next. Jualan apapun pasti laku. Yes. Fungsi kedua dari pentingnya bangun reseller ke depannya adalah jualan apapun pasti laku. Ya, Bapak Ibu, saya sejak bermitra bersama Jabis ya, saya selalu duplikasi, selalu ngikutin apa sih yang dilakukan Jabis ya. Waktu itu Jabis mengeluarkan buku ya, namanya buku Facebook Marketing ya. Saya beli Bapak Ibu. Terus buku CS saya beli juga. Dan ternyata kenapa saya ambil ambil buku-buku keluaran dari Jabis ya karena saya mitranya Jabis. Nah, saya berpikir ke depan juga saya punya reseller. Suatu saat saya mengeluarkan buku-buku, reseller-reseller saya ini yang target target pasar saya sendiri gitu loh. Minimal reseller itu yang beli. Taruhlah reseller itu mau jualan, ya itu bagus. Tapi taruhlah nggak mau jualan, minimal kita bisa menjual produk kita kepada siapa? Kepada reseller kita. Seperti itu. Nah, ini ada contohnya terbukti RR Hijab ketika pertama launching hijab polos ya, laku minimal 50 kodian. Ya. Kunci suksesnya adalah produk yang di launching masih satu niche dengan tidak asal atau palu gada. Jadi saat ini Bapak Ibu fokuskan Bapak Ibu mau bisnis apa? Kalau mau hijab ya hijab, mau properti ya properti. Kalau saya dari dulu main herbal ya dan skincare. Ya saya fokus di dua niche itu, herbal dan skincare. Saya nggak main properti, saya nggak jualan hijab, ya. Saya nggak
jualan apa jasa-jasa enggak. Saya fokus jualan produk. Taruhlah saya ada teman-teman yang belajar tentang Facebook Ads dan sebagainya, yaitu untuk istilahnya uang rokok aja lah itu. Tapi saya sendiri, walaupun saya belajar dari Jabis, saya tidak masuk ke ranah bisnisnya seperti Jabis untuk jasa dan sebagainya, enggak. Karena memang nis saya jualan herbal dan skincare. Nah, pastikan Bapak Ibu hari ini fokus. Bapak Ibu mau melangkah di bisnis apa, ya, lakukan itu. Jangan lari ke sana kemari. Kalau saya dari tahun 2005 itu fokus di dunia skincare dan herbal. Jadi saya nggak lari kemana-mana. Gitu. Oke, next. Jumlah pelanggan terus bertumbuh. Nah, fungsi ketiga dari pentingnya bangun reseller adalah jumlah pelanggan akan terus bertumbuh. Ya, saya yakin dari teman-teman malam hari ini ada 22 orang, masing-masing punya 1.000 kontak. Betul nggak? Nah, saya yakin kalau malam hari ini saya jualan produk saya yakin pasti akan laku. Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu, istilahnya saya suruh, ayo posting di Facebook, istilahnya iklan produk saya, ibaratnya. Pasti laku. Kenapa? Karena saya yakin dari 22 orang ini punya minimal 1.000 teman. Ya, kalau belum punya ya Bapak Ibu harus mulai membangun namanya personal branding. Ya, jadi Bapak Ibu nanti malam cek jumlah kontaknya itu berapa gitu loh. Kalau belum punya teman 1.000, ya berarti Bapak Ibu harus mulai silaturahmi ya, mulai bertetangga ya. Bayangin kalau tetangga Bapak Ibu ada 50 orang, terus teman SD ya ada 50 orang, teman SMP 50 orang, teman SMA 50 orang. Itu udah 200 orang. Teman kuliah 50 orang, itu 250 ya. Teman ngaji, teman senam, teman apa istilahnya Bapak Ibu ikut klub dan sebagainya. Ya, makanya malam hari ini nanti Bapak Ibu cek lagi nih, nanya ada 1.000 nggak? Nah, kalau nggak ada 1.000, pantas Bapak Ibu jualan walaupun di WhatsApp Story nggak laku gitu. Makanya ada teknik-teknik digital marketing walaupun Bapak Ibu hanya posting di WhatsApp Story, Bapak Ibu bisa jualan. Dan itu saya sering lakuin Bapak Ibu. Saya jualan hanya lewat WhatsApp Story begitu. Oke. Terus tanpa Anda sadari dengan membangun reseller atau tim penjualan, jumlah pelanggan kita akan terus bertumbuh signifikan. Karena masing-masing dari reseller atau tim penjualan kita melakukan marketing dan masing-masing menghasilkan pelanggan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, next. Bisnis dan brand semakin dikenal dan dipercaya. Ya, fungsi dari keempat dari pentingnya bangun reseller adalah bisnis dan brand semakin dikenal dan dipercaya. Ya, bayangin Bapak Ibu, tadi itu kalau Bapak Ibu punya 100.000 reseller, ya masing-masing 1.000 itu posting di Facebooknya dan punya masing-masing pertemanan 100 minimal di Facebook, maka postingan Bapak Ibu itu akan dilihat 100.000 orang. Ya, bayangkan dari 100.000 orang itu yang lihat postingan Bapak Ibu itu 5% aja atau 1% aja beli. Itu adalah omset seperti itu. Karena dengan membangun tim penjualan atau reseller, orderan kita akan terus bertumbuh bahkan cenderung stabil. Maka dengan kemampuan kita menangani banyak orderan, maka bisnis dan brand kita akan semakin dikenal dan dipercaya. Oke, next. Nah, apa aja sih 3 langkah jitu membangun reseller? Ya, yang pertama adalah persiapan, yang kedua perekrutan, yang ketiga pembinaan. Nah, kita akan kupas satu persatu ya, Bapak Ibu. Next. Belum deh, tunggu dulu deh. Ini yang pertama adalah tahap persiapan. Apa aja yang Bapak Ibu harus lakukan? Yang pertama adalah
mempunyai produk. Nah, makanya tadi Bapak Ibu saya sarankan Bapak Ibu itu fokusnya kemana produknya. Kalau fokus ke properti ya main properti aja. Fokus di herbal. Fokus di hijab, hijab. Fokus di makanan, ya. Ya fokus di makanan aja. Jadi pastiin Bapak Ibu jangan melihat kanan kiri, ibaratnya, ya. Mentang-mentang temennya ada yang sukses, mungkin ibaratnya Bapak Ibu lihat saya berhasil di herbal, Bapak Ibu ikut-ikutan herbal. Oh, nggak bisa Bapak Ibu. Karena rezeki itu semua sudah ada yang ngatur, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau saya biasanya kalau ada konsultasi sama saya, Pak, saya itu enaknya bisnis apa? Gitu. Kalau menurut saya, bisnis yang Bapak Ibu harus lakukan adalah bisnis yang menghasilkan duit paling besar. Jadi Bapak Ibu mulai malam hari ini ingat-ingat, Bapak Ibu pernah dapat duit besar itu di mana? Ya. Kalau saya duit paling besar ya saya dari bisnis herbal gitu loh. Karena semua bisnis saya pernah alami dari bisnis jual beli motor, ya, jual beli mobil, terus saya juga pernah main properti juga, pernah buka warung es krim, warung jus buah, bahkan buka warteg juga pernah ya Bapak Ibu. Tapi sepengalaman saya, duit saya paling besar saat saya bisnis herbal. Makanya sejak itu saya fokusin di herbal aja. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu hari ini pernah dapat duit besar di mana? Nah, kalau saran saya, yang pernah dapat duit besarnya di situ, kembali lagi ke situ. Jangan ikut-ikutan orang. Ya, ya seperti saya, walaupun saya mitranya Jabis ya, saya tidak mengikuti 100% bisnisnya Jabis, yaitu di dunia apa, di konseling dan sebagainya enggak. Karena memang saya ibaratnya untuk bisnis yang paling besar dari herbal. Nah, seperti itu. Nah, setelah tahap persiapan apa yang dilakukan? Yang pertama, yang selanjutnya adalah sistem. Bapak Ibu bisa bangun sistem, ya. Bisa mulai istilahnya taruhlah Bapak Ibu bisnis properti ya mulai dibuat skema bagi hasilnya, ya. Jadi taruhlah jual rumah dapat bonus berapa, terus lalunya dibagi berapa, seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu bisnis hijab, ya bisa dimulai dibangun sistemnya. Contohnya, kalau beli jadi agen, itu bayar 250. Nah, nanti kalau mau jadi distributor, terus jadi stokis, itu berapa harga grosirnya. Itu bangun sistem. Ya. Selanjutnya ya bangun tim. Nah, tim yang pokok di bisnis reseller yang awalnya ya diri kita sendiri. Ya. Jadi jangan pernah kita berpikir nyari orang dulu, karyawan dan sebagainya, kalau kita sendiri nggak bisa jalanin. Nah, kalau saya ya Bapak Ibu, saya belajar apa aja ya. Saya di Jabis saya belajar tentang Facebook Ad, belajar tentang CS, ya, terus CRM, saya belajar semua. Dan itu saya lakuin sendiri. Nah, tapi karena semakin bisnis saya besar, ya kalau saya lakuin sendiri nggak mungkin. Saya harus bangun tim. Akhirnya saya mulai rekrut CS, saya mulai rekrut tim apa advertiser, saya mulai uh, rekrut tim apa untuk editor dan sebagainya. Bahkan untuk meminimalkan budgeting biaya, saya ngerekrut anak-anak PKL Bapak Ibu. Ya, di kantor saya itu sekarang ada 10 anak PKL. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ada yang jadi editor, ada yang buat konten kreator, ada yang buat caption, ada yang live ya, live harian Bapak Ibu. Jadi kita live ya dari pagi sampai sore gitu. Dan yang ngelakuin siapa? Yang ngelakuin anak PKL Bapak Ibu. Dan anak PKL itu nggak saya gaji Bapak Ibu. Mereka istilahnya dapat uang kalau mereka jualan ya. Nanti dapat persenan dari jualan itu. Makanya sangat sangat murah. Makanya kalau Bapak Ibu pengen bangun tim, istilahnya low budget, Bapak Ibu bisa memakai yang namanya anak PKL. Nah, saya belajar tentang ngelola anak PKL dari mana? Dari Jabis, Bapak Ibu. Nanti kapan-kapan kita sharing ya, Bapak Ibu, bagaimana kelola anak PKL. Nah, kalau itu saya juga pengalaman juga, Bapak Ibu. Bahkan saya sekarang ngalami ngelola bisnis dengan
kelola anak PKL. Nah, itu kalau Bapak Ibu bisa kelola anak PKL, selain biayanya cukup murah, hasilnya juga sangat luar biasa, Bapak Ibu. Bisa dongkrak omset. Itu. Oke, lanjut. Next. Terus, apakah produk Anda merupakan produk market fit? Ya, cek apakah produk yang Anda ciptakan mempunyai pasar atau tidak. Nah, itu kita perlu cek. Oke, next. Nah, ini cara ngeceknya ya. Apakah produk Anda merupakan produk market fit? Jadi, ada customer, ada masalah, ada impian. Nah, ini produk Anda menyelesaikan masalah. Jadi kalau bisa kita jualan produk itu produk yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, saya yakin saat ini Bapak Ibu masalahnya adalah belum bisa membangun tim reseller, ya. Makanya Bapak Ibu malam hari ini ikut trainingnya, benar nggak Bapak Ibu? Nah, hari ini sebenarnya kita tidak kupas tuntas 100% ya Bapak Ibu, karena proses belajar itu nggak bisa hanya sekali, harus berkali-kali. Makanya ada mentoring 8 kali, ya. Jadi untuk saya yakin Bapak Ibu belajar malam hari ini membangun tim reseller ini karena Bapak Ibu punya masalah. Masalahnya apa? Bapak Ibu belum punya tim, nomor satu. Yang nomor dua, Bapak Ibu belum punya agen-agen atau reseller-reseller, ya. Atau barangkali kalau Bapak Ibu bisnis, Bapak Ibu masih melakukan sendiri. Benar, di awal kita belajar yang namanya solopreneur, ya. Walaupun sendirian kita bisa cari omset. Tapi namanya kita bisnis mau besar, kita harus punya daya ungkit. Salah satu daya ungkitnya ya harus punya karyawan. Salah satu daya ungkitnya ya kita harus punya reseller. Salah satu daya ungkit yang lainnya kita harus punya tim. Ya, kalau mau cari tim yang murah ya tadi bisa pakai tim anak PKL. Aku bisa lihat dari sini kan. Untuk layarnya. Oke. Apa itu STP, Bapak Ibu? Yang pertama adalah segmentasi ya. Nah, segmentasi wilayah kita itu mau wilayah mana, ya. Produknya apa, ya. Kalau ibaratnya saya di Jakarta, saya punya produk pupuk ya. Di Jakarta apa? Butuh pupuk ya butuh, cuma kan memang nggak terlalu banyak karena paling orang-orang Jakarta punyanya bunga ya. Nah, serapan pupuk di mana ya? Kita bisa open market ke wilayah sekitar Jakarta, seperti daerah Banten, daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, atau lari ke Sumatera, ke Lampung, Sumatera Selatan. Nah, itu segmentasi. Nah, usia dewasa. Kalau lah kita punya produk pupuk ya, nah, pupuk itu biasanya orang yang mau bertani itu usianya di atas 20 tahun, ya, seperti itu. Targeting orang yang ingin dan mulai usaha, contohnya hijab ya. Nah, berarti kita harus cari produsen dan pelatihnya. Terus positioning, produsen hijab, motif rating. Nah, kalau positioning ya, kalau produk saya punya produk pupuk ya. Jadi saya sekarang main pupuk itu pupuk organik tapi nabati. Maksudnya nabati apa? Terbuat dari ekstrak tumbuh-tumbuhan. Nah, saya punya pupuk seperti itu. Kenapa? Karena pupuk saya ini bisa dipakai dicampur dengan pupuk kimia. Jadi saat Bapak Ibu bisnis, itu Bapak Ibu harus mengetahui tentang STP marketing, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, kalau di depan ini adalah tentang hijab. Nah, kalau tadi saya cerita tentang pupuk, karena saya juga bisnis pupuk sekarang. Gitu. Jadi saya tahu wilayah kerjanya mana aja, iklannya kemana aja, terus targetnya usia berapa, ya, di mana, terus positioningnya. Nah, positioningnya saya pengen menjadikan pupuk saya ini adalah pupuk organik nabati pertama di Indonesia. Selain pupuk juga bisa untuk mengatasi hama. Ya, jadi saya punya pupuk ya Bapak Ibu. Nah, itu
pupuk saya itu saya semenkan. Bahkan produk saya ini aman diminum untuk manusia. Nah, itu luar biasanya. Itu positioning. Nah, tinggal Bapak Ibu bisnisnya apa? Mulai ini digali. Nah, nanti Bapak Ibu bisa belajar lagi sama Pak Rofik ya, guru besar saya. Nanti beliau masuk. Oke, next. Nah, ini analisa SWOT ya, Bapak Ibu. Strength, opportunity, weakness, trade-nya ya. Jadi Bapak Ibu ibaratnya kekuatannya apa? Jadi saya bicara tentang pupuk ya Bapak Ibu. Pupuk kekuatan saya, pupuk saya ya ini pupuk nabati pertama di Indonesia. Kekuatannya, opportunity-nya. Saya mau menguasai pasar Sumatera dulu atau mungkin Jawa ya. Jadi saya nggak mau menguasai Indonesia karena terlalu besar. Ibarat makan kue itu, saya makan sedikit-sedikit dulu. Wilayah kerja saya yang paling besar ya mungkin Banten, Jawa Barat. Nah, saya pengembangannya ya seperti itu. Nah, terus kelemahannya apa? Kelemahannya pupuk petani itu yang pertama dia itu bayar panen, yarnen. Kebanyakan petani itu pengen diutangi, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada teknologi baru itu mereka harus demplot, ya. Kita harus ngeluarin anggaran untuk demplot dan sebagainya. Terus untuk edukasi kita harus ngiklan, ya. Saya biaya iklan untuk jualan pupuk ya Bapak Ibu itu untuk mendapatkan 1 lead itu bisa 5.000 sampai 6.000 per orang. Bayangkan kalau sehari saya harus dapat sekitar 100 calon eh, konsumen saya harus spend biaya iklan itu minimal 500.000 ya. Dari 500.000 itu nanti masuk lead taruhlah 100 ya nanti yang beli paling 5 sampai 10% ya. Nah, hitungnya seperti itu. Nah, trade teknologi yang semakin berkembang ya jadi kita bisa tawarkan kepada konsumen kita kalau saya jualan pupuk saya punya pupuk organik bentuknya serbuk nabati dan mengandung apa zat untuk mengatasi hama wareng itu treatnya. Nah ini buat Bapak Ibu, ayo temukan SWOT-nya, analisa SWOT-nya, strength, weakness-nya, opportunity sama trade-nya. Kalau saya tadi cerita tentang produk saya, yaitu pupuk, ya seperti itu. Oke, next. Persiapan sistemnya gimana? Anda harus buat aturan cara bergabungnya ya. Contohnya kalau tadi kita belajar dari Jabis, kalau mau jadi mitra bayar sekian ya. Sama. Kalau di bisnis saya Bapak Ibu, bisnis pupuk saya hanya kalau teman-teman mau gabung itu hanya bayar 375.000 ya. 375.000 Bapak Ibu dapat 2 botol pupuk. Nah, itu sistemnya. Anda harus menyusun benefit apa yang didapat jika menjadi reseller Anda. Nah, saya bicara tentang produk saya pupuk ya Bapak Ibu. Nah, di pupuk saya ini kalau Bapak Ibu jadi reseller yang pertama Bapak Ibu bisa dapat keuntungan 20 sampai 30% ketika jual ke konsumen. Yang kedua Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan unlimited. Yang ketiga Bapak Ibu bisa dapat informasi update tentang dunia pertanian ya itu tiap hari. Yang keempat Bapak Ibu juga bergabung itu bisa dapat reward nah, baik jalan-jalan bahkan sampai reward rumah. Ya, perusahaan menyediakan itu. Yang kelima keuntungannya apa? Bapak Ibu bisa belajar tentang budidaya ya. Bapak Ibu mau budidaya apa nih mau mau nanam apa? Nah, contohnya mau nanam tanaman hias. Nah, itu nanti Bapak Ibu kita bisa referensiin masuk ke komunitas tanaman hias. Nah, itu istilahnya keuntungan. Nah,
Nah, itulah yang Bapak Ibu harus buat di sistem resellernya Bapak Ibu. Gitu. Terus bagaimana cara order dan katalog produknya? Bapak Ibu bisa eh, buat istilahnya landing page ya. Selain landing page ya Bapak Ibu bisa buat istilahnya brosur-brosur, flyer-flyer, katalog produknya buat. Berapa komisi atau keuntungan yang didapat jika berhasil menjual produk Anda? Yang tadi itu saya cerita ya. Kalau saya bisnis saya pupuk ya, yang pupuk itu keuntungan langsung jualan sekitar 20-30%, terus ada cashback itu sekitar 25%, ya. Terus ada bonus pengembangan itu sekitar 30% ada. Terus ada reward itu sekitar 10% keuntungannya. Jadi total total dari keuntungan yang didapatkan oleh reseller-reseller pupuk saya ya Bapak Ibu itu hampir 60%. Seperti itu. Terus ada aturan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat menjadi reseller Anda. Terus reward atau punishment yang akan didapatkan oleh reseller dan tim penjualan Anda. Nanti ini ada yang namanya kode etik ya. Kita ada kode etiknya. Itu ada. Oke, next. Benefit menjadi mitra. Yang pertama memperoleh margin keuntungan yang besar. Fokus penjualan karena tidak perlu repot produksi. Memperoleh reward, memperoleh wawasan, memperoleh pendampingan mentoring, digital marketing, terus melakukan pengiriman pesanan dari pusat untuk customer wilayah. Ini contohnya ya, benefitnya. Dan ini keuntungan lainnya ya, kalau jadi distributor, agen, reseller, dropship, ya. Waktu saya tinggal berapa menit, Mbak Vina? Karena udah hampir jam 9 ya. Ya. Bisa sampai jam 9 ya Bapak? Karena Oh ya, trafik. oke. Kita ada waktu 5 menit lagi ya, teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang nanti pengen dapat materi ini, nanti ada cara ya, nanti bisa hubungi Mbak Vina. Bapak Ibu bisa jadi mitranya. Oke, next. Kita lanjutin. Nah, ini special price ya. Kita bisa buat kalau jadi distributor minimal order berapa, agen berapa, reseller berapa, dropship berapa ya. Seperti itu. Ini dan keuntungannya. Ini persiapan timnya. Kita harus buat tim operasional, CS, tim packing, tim keuangan, pencatatan stok, tim gudang, dan sebagainya. Tim produksi, ya, tim kreatif untuk buat konten dan sebagainya. Tim IT untuk mengurus website, ya, coding dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini tim-tim Jabis ya, Bapak Ibu. Nanti ini yang tahap kedua, tahap perekrutan, yaitu aset digital buat website dan sosial media. Terus untuk narik traffic, ya lewat SEO, paid traffic berbayar, dan baru closing. Seperti itu. Oke, next. Ini bisa dicek di Google ya. Nama Jabis, nah, nanti bisa diketik. Seperti itu. Oke, next. Apa itu SEO dan SMM? Nah, oke, next. Ini SMM, post marketing. Aktivitas pemasaran dengan berkeliling menjumpai calon target marketing. Oke, next. Oke. Mungkin itu aja Bapak Ibu materi tentang reseller ya. Karena materi selanjutnya ini sudah pendalaman. Oke, Pak Rudi, luar biasa ya. Dahsyat ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Nah, ini salah satu materi tentang list building, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan, teman-teman pertama yang harus Anda kuasai adalah bagaimana mengumpulkan database itu dulu. Ya. Ya. Mengumpulkan apa? Database. Gimana caranya?
gitu kan. Nah, ini ya, saya langsung ke sini. Nah, ini teman-teman. Ini namanya customer journey, teman-teman ya. Di sini ada lead magnet, ada trapwire, ada core offer, ada profit maximizer. Ini adalah journey. Jadi kalau teman-teman mau mengundang orang, Anda bisa menggunakan webinar, e-book, tutorial, demo, kupon, kasih aja kulit-kulitnya doang dan sebagainya. Itu salah satu ilmunya. Nah, core offer Anda itu adalah pendaftaran reseller. Core offer Anda itu adalah produk berbayar. Ya kan? Jadi, seperti teman-teman yang ada di Zoom ini, ada 24 orang ini, kira-kira siapa yang tertarik? Pokoknya slide yang saya buka, saya share ke teman-teman, kalau teman-teman serius, ya kan? Nanti syaratnya nanti di sesi akhir. Nah, teman-teman, ada 3 langkah mendatangkan prospek. Tadi saya ulang-ulang ya, 3 cara mendatangkan bisnis reseller. Pertama tadi apa? Pertama, mengundang orang. Yang kedua, mengclosing orang. Yang ketiga, apa kira-kira? Mengelola orang. Saya akan bahas satu persatu. Jadi intinya saya ngisi nanti selama mungkin 30 menit, intinya adalah 3 poin itu. Ya, teman-teman tolong dicatat atau di screenshot ya. Nah, sekarang saya undang, mendatangkan orang. Saya bisa mendatangkan orang, teman-teman. 1000 orang dalam 2 minggu. Ayo, mau nggak saya buka datanya? Saya bisa mendatangkan orang, ya kan? 1000 orang hanya dalam 2 minggu. Tak buka datanya ya. Nah, intinya teman-teman di sini ada 3. Satu, pertama organik. Kedua adalah iklan. Ketiga adalah traktir kopi. Oke? Hanya 3 cara ini. Kalau organik ini kemungkinan ini prosesnya lama. Kalau iklan kemungkinan boncos gitu kan. Yang ketiga organik. Audio Jungle.